Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para baciper, bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang 4 BRT berikut dengan cara pemasangannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang part BRT berikut dengan cara pemasangannya. Ya, di video kali ini kita akan Q&A mengenai Juken. Jadi ada beberapa subscriber dan baciper yang sudah menanyakan perihal pertanyaan mengenai Juken di Instagram. Ya, jadi yang belum Anda follow Instagram saya, segera follow Instagram saya Bacip Moto Shop. Ya, kita juga ada TikTok juga, namanya sama juga, Bacip Moto Shop. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yang banyak sering ditanyakan adalah penyebab settingan Juken itu dianggap sering berubah. Ya, jadi penyebab kenapa sih settingan Juken saya sering berubah? Oke, saya sebagai orang yang nyeting Juken selama ini itu tidak pernah menemukan settingan Juken secara data itu berubah. Jadi artinya kalau saya nyeting angkanya 10 di pillnya, itu ketika dibuka setahun 2 tahun lagi tetap aja angkanya 10. Nah, jadi sebetulnya yang berubah itu atau beranggapan berubah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi motor pada saat nyeting. Jadi kondisi motor pada saat nyeting memang tidak prima. Ya, atau pada saat nyeting prima. Begitu dipakai tiap hari, penurunan performa, kerak karbon, filter kotor, throttle body kotor, yang menyebabkan settingan Jukennya tetap, tapi yang berubahnya adalah motornya. Makanya Jukennya tidak bisa mengikuti settingan motor yang terbaru. Gitu. Makanya apa solusinya? Solusinya adalah kembalikan lagi performa motor ke pas nyeting pertama kali Juken. Jadi filternya dibersihin lagi, TB dibersihin lagi, ruang bakar bersihin segala macam, maka kembali lagi enak, ya. Jadi satu itu, jadi settingan Juken itu tidak pernah berubah. Jadi angkanya tetap, base mapnya tetap, segala macamnya tetap, yang berubah adalah kondisi motornya. Satu itu. Yang kedua, yang beranggapan setting Juken berubah adalah pola settingnya tidak merata. Apalagi Anda nyetingnya di gas-gas, itu adalah cepet. Jadi kursannya cepet, set. Nah, sedangkan ada bagian tertentu yang nggak Anda setting atau nggak kena ke setting. Akhirnya, pada saat dikendarai dengan medan tertentu, misalnya jalan menanjak. Jadi kalau jalan menanjak kadang RPM-nya juga rendah, tapi TPS-nya tinggi. Nah, pada saat Anda nyeting itu jarang kena. Makanya timbullah pada saat nanjak ada berebet, segala macam. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah settingan Juken tidak pernah berubah. Itu angkanya tetap, ya. Dan selanjutnya adalah yang menyebabkan berubah adalah settingnya tidak merata. Jadi ada bagian tertentu yang tidak kesentuh setting. Makanya kalau nyeting Juken disarankan pakai mesin dyno supaya ada beban. Pada saat Anda ngeblayer gas, itu gerakan si kolom-kolomnya atau kurson-kursonnya itu nggak kelewat. Jadi berurutan. Ya. Jadi jangan sampai kalau di blayer-blayer itu kan kelewat. Makanya di bagian tertentu nggak ke setting. Begitu dipakai, ini kan gas mainnya berulang-ulang gitu. Kenalah di situ. Jadi beranggapan yang tadinya nggak berebat jadi berebat. Itu. Oke. Selanjutnya adalah Juken dual band itu sering error, sedangkan racing turbo tidak error. Salah. Jadi racing turbo dan dual band itu ECU-nya sama aja. Yang membedakan adalah racing turbo itu bisa pakai dual injektor. Jadi injektornya dua, sedangkan dual band tidak. Kalau Anda beli ECU-nya yang racing turbo, terus Anda nggak pakai dual injektor, Anda sama aja pakai yang dual band. Ya. Jadi masalah dual band dan racing turbo yang dual band sering error salah. Karena di Bacip rata-rata karena harian ya, injektornya satu itu pakai dual band tidak ada masalah. Ya, oke. Jadi sama aja, mau dual band, mau racing turbo sama, warna juga sama, mau kuning, merah, biru, hijau itu sama. Yang bedakan adalah lagi produksinya yang hijau-hijau, kuning-kuning, ya. Oke, selanjutnya.
Apakah setiap servis Juken perlu disetting atau tidak? Ya, ini. Kalau Anda nyeting Jukennya pada saat mesinnya sehat, filter bersih, TB bersih, busi bersih, semuanya sehat, itu pada saat servis, artinya kan ada yang kotor nih, part-partnya, itu nggak perlu setting lagi, cukup Anda kalibrasi. Kalau kalibrasi wajib, ya. Kecuali gini masalahnya, Anda nyeting Jukennya pada saat motornya kotor, TB-nya kotor, filternya kotor, dibersihkan servis, saya jamin settingannya agak beda. Kenapa? Karena kondisi motornya berubah, tapi settingan Jukennya tetap. Makanya setting Juken itu harus benar-benar motornya yang sehat, ya. Jadi apakah setiap servis Juken perlu disetting? Jawabannya tidak. Tapi kalau kalibrasi penting, kecuali kalau ada keluhan setting, ya. Kalau ada keluhan setting. Ada keluhan karena apa? Tadi saya sebutin, karena biasanya nyetingnya dalam kondisi motornya tidak prima. Oke, selanjutnya. Apakah mesin standar boleh menggunakan Juken? Tentu boleh, ya, apalagi Anda sudah modifikasi standar. Modifikasinya apa? CVT. Nah, dengan Anda modifikasi CVT, apalagi menggunakan roller yang ringan, berarti kan RPM-nya cepat naik. Nah, butuh Juken untuk membuka limiter satu itu. Keduanya, Anda ganti knalpot. Secara bensin pasti beda, makanya Anda butuh Juken untuk mengimbangi kebutuhan mesinnya, ya. Jadi kalau motornya full standar, apakah butuh? Butuh. Tetapi secara tenaga, saya tegaskan, kenaikannya memang nggak drastis, ya. Karena mesinnya memang standar, ya. Tapi ada perubahan? Ada. Di mana membuktikannya? Di mesin dyno. Oke? Apakah Juken bisa diservis? Nah, untuk Juken ini bisa diservis. Jadi ada garansi 1 tahun, itu garansi dari BRT. Bagaimana caranya, Pak? Nah, caranya adalah kamu lihat, atau Anda semua lihat, di belakang ecu, sebentar. Jadi sekalian aja saya ngasih tahu ya. Jadi Anda semua atau subscriber ini yang membeli Juken, jadi jangan beli Jukennya aja, tapi lihat lembaran-lembarannya. Nah, di belakangnya ini ada nomor-nomor nih, teman-teman. Jadi ada Juken Support. Juken Support tugasnya apa? Dia melayani masalah keluhan dari Juken. Nah, ke sini. Terus ada juga technical, ada juga claim service. Claim service itu adalah menangani masalah garansi. Jadi kalau keluhan bisa nanya pemasangan ke technical, nanti keluhan ke claim service, tinggal dikirim aja, hubungin nomor ini, nggak repot kok, gampang. Kirim ini ke BRT via ekspedisi, nanti ada konfirmasi dari admin claim service, udah tinggal tunggu balik lagi ecunya, ya. Jadi bisa diservis. Cuman apakah servis ini bayar atau tidak tergantung. Kalau lebih dari setahun itu bayar. Bayarnya berapa? Tergantung dari pihak BRT, ya. Seberapa parah kerusakannya. Tapi nggak, pengalaman sih nggak mahal ya, 200 ribuan. Ya. Nah, di dalam sekalian aja nih, di dalam box ecu itu ada juga yang namanya kertas. Nih, kertas biru. Nah, apa fungsi kertas biru ini? Kertas biru ini fungsi, jadi kalau Anda beli Juken itu nyetingnya di sini. Kenapa di sini? Karena ini adalah orang-orang tersertifikasi oleh BRT. Mereka itu udah paham Juken dan mereka itu rata-rata udah punya mesin dyno. Jadi datang aja ke sini, biar nggak boros waktu. Nanti kalau Anda nyetingnya sembarangan, apalagi Anda nyetingnya di mekanik YouTube, nanti yang dibilang ecunya sering berubah-berubah, ya. Kalau lokasi Bandung jangan lupa ke Bacip, oke? Nah, lanjutnya prosedur garansi. Nah, prosedur garansi Juken tadi. Jadi Anda cukup hubungi claim service, nanti ecunya dikirim, dicek sama tim BRT, nanti balik lagi ke Anda, ya. Bayar atau tidak udah dijelaskan tadi sebelumnya, ya. Oke. Di manakah tempat terbaik setting Juken? Nah, waduh, tadi udah dijelasin ya. Jadi tempat terbaik untuk setting Juken adalah di bengkel-bengkel rekanan. Di mana? Ini dia daftarnya. Jadi bisa singgahi di sini, hampir di seluruh Indonesia ada, ya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, ya kamu daftar dong jadi bengkel rekanan, ya. Untuk para mekanik, bengkel-bengkel kamu daftar jadi bengkel rekanan BRT supaya apa? Ya, supaya kamu ada penghasilan tambahan buat setting-setting Juken dan lebih terarah, ya. Daftar. Nanti kamu masuk ke sini. Ya.
Jadi nyeting Juken di mana? Di bengkel-bengkel rekanan yang ada di lembar biru ini yang sudah tersertifikasi oleh BRT. Rata-rata sudah punya mesin dyno, ya. Tuh. Apalagi, kenapa Juken nggak boleh pakai coil racing? Saya tegasin. Kalau di Bacip nyeting Juken itu satu businya harus ada resistor, ya. Jadi businya ada resistor. Nah, busi-busi yang ada resistor atau racing itu yang sudah kami uji, itu yang lulus itu busi BRT, brand NGK ada resistor, band Denso yang ada resistor. Itu aja yang sering Bacip pakai, ya. Selebihnya dari itu biasanya rudet, ya. Terus koilnya harus orisinil. Kenapa koilnya harus orisinil? Satu, rata-rata kalau yang nyetingnya di Bacip koilnya racing itu lama-lama rudet. Nah, jadi untuk menghindari hal rudet, makanya koilnya harus orisinil. Di dalam program Juken 5 Plus udah ada kok pembesar api namanya Duel. Itu tinggal diangkat angkanya, itu apinya besar tapi daya baterainya nyedot gitu ya. Jadi kenapa coil racing nggak boleh di Bacip? Jawabannya adalah bisa rudet, jadi orisinil aja ya. Karena dari pengalaman sebelumnya. Tutup busi juga harus orisinil dan harus bagus, tidak boleh berjamur ya. Kalau jamuran jangan diobati, ganti. Kalau tutup busi ganti. Kalau kulit jamuran obati, lain diganti kulit ya. Nah, selanjutnya datanya nggak bau nyimpen ke ecu ya. Saya udah lama pengalaman di Juken, datanya selalu kesimpan ke ecu. Kenapa? Karena saya orang yang di training langsung oleh BRT dan paham cara-caranya gitu. Kenapa nggak mau nyimpen? Banyak faktornya. Satu, lupa save update, lupa execute, prosedur settingnya main coba cabut, alat settingnya nggak paham, dan masih banyak lagi. Jadi untuk Juken 5 Plus nih, hati-hati. Untuk kirim-kirim data dari Juken 5 Plus, itu memori band yang dipakai sesuai dengan core yang tercorok ke laptop. Jadi kalau core yang nyoloknya itu core 1, itu dikirim nggak bisa ke core 2 kalau Juken 5 Plus. Jadi harus di settingannya yang di ECU-nya pindahin dulu ke band 1. Terus ininya di atasnya core-nya core ECU-nya core 1 baru bisa dikirim. Ya, ingat itu. Hal seperti ini bisa mekanik bilang bahwa settingan ECU-nya nggak mau nge-save. Salah prosedurnya. Ya. Satu lagi, di Juken 5 Plus, kalau Anda habis setting live, terus Anda execute, itu nggak boleh ubah-ubah lagi. Harus eject USB, cabut lagi dari nol. Ya. Kalau Anda execute di Juken 5 Plus, itu execute, terus Anda ngerubah limiter, warming up, fuel start, itu dijamin nggak nempel ke settingan ECU-nya, malah error. Jadi harus gimana Pak? Kalau lagi setting live, eject, cabut USB, colokin lagi USB, baru setting limiter. Jadi setting limiter dan lain-lain boleh sebelum nyala ECU-nya, boleh juga lagi nyala, tapi kalau di execute langsung eject USB, jangan diutak-atik lagi ya. Paham ya? Nah, hal seperti itu aja. Masih banyak orang yang bilang nggak nge-save karena prosedurnya yang salah. Nah, kalau kamu punya keluhan Juken ya dan lain-lainnya, datang aja ke Bacip lah ya. Kita belajar bareng, buktikan bahwa ECU ini berubah. Silahkan datang ke Bacip. Kita jalan bareng-bareng, belajar bareng-bareng, buktikan ya. Kalau memang ada keluhan ini, keluhan itu memang terbukti di Bacip di ini kan, ya udah kita kasih informasi ke pabrik bahwa memang ada problem di sini ya. Jadi lebih baiknya gimana sih Pak? Jangan di sosmed lah, datang ke Bacip, langsung konsultasi Bacip, kita buktikan di atas mesin dyno apanya yang bisa menyebabkan error. Kalau kamu salah, saya kasih tahu ya. Bayar nggak Pak? Nggak perlu. Kalau gituan mah, kalau nyeting bayar ya. Jadi kalau ada keluhan mengenai Juken, jangan di sosmed, datang aja ke Bacip Moto ya. Kalau lokasi jauh di mana? Datang aja ke rekanan-rekanan BRT ya. Kalau lokasi jauh banget di mana? Ya kamu daftar ke BRT untuk training supaya kamu pinter. Nanti ada pemasukan, kamu bisa nyeting Juken ya. Paham ya? Jadi masalah Juken ini memang saya udah beberapa tahun ini banyak lah mekanik-mekanik juga banyak yang ke bengkel juga. Mereka kita edukasi, USB nggak koneksi segala macam, datang ke bengkel ya, lebih jelas, lebih enak ya daripada di sosmed bingung saya ya.
Oke, segitu untuk Q&A Jukennya. Nah, apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali, saya juga masih belajar sama-sama. Ayo kita sama-sama belajar. Juken ini produksi Indonesia ya, jadi harus didukung terus supaya kedepannya makin baik lagi ya. Oke, sekian. Dan terima kasih atas menonton video ini. Dan ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa, urusan BRT ke Bacip aja pasti tuntas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan BRT ke Bacip pasti tuntas. Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video saya yang terbaik. Silahkan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make, aerob, making dan R15P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik. Super Forget keramik, Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario Series boleh, Varionya mau yang O, Vario 125O, Vario 125 New atau 150 Keyless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah noken asmetik, bebas pilih noken asnya mau noken as apa, asal BRT, mau aerob, mau nmax, asal matic ya. Dan untuk juara keenam itu adalah noken as non matic ya. Jadi noken as non matic bebas pilih. Non matic itu ibaratnya CRF, making, Vixen, itu R15P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT. Boleh pilih mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah Dinamo BRT. Jadi bebas pilih Dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya. Nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silakan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.